Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita bertemu lagi di obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, pernikahan menjadi sesuatu yang sakral, di mana momen seorang pria dan wanita kemudian melakukan ikrar, mengucap janji untuk hidup bersama, dan pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang yang saling mencinta, tetapi juga dua keluarga akan bersatu. Oleh karenanya momen pernikahan diharapkan terjadi sekali dalam hidup manusia. Tentu momen pernikahan bagi kebanyakan pasangan menginginkan membuat peristiwa ini menjadi cerita atau kenangan yang tidak akan terlupakan sepanjang hayatnya. Proses demi proses akan dilakukan, mulai dari proses undangan, tempat pernikahan, sampai dengan pemilihan adat upacara pengantin. Prosesi pernikahan dengan menggunakan upacara adat tentu sudah dilakukan sejak lama dan memiliki arti dalam setiap rangkaiannya. Apalagi berbicara tentang negara kita Indonesia yang dikenal dengan beragam jenis budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki adat budaya yang sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dalam prosesi pernikahan. Di setiap daerah pasti memiliki adat budayanya masing-masing. Seperti apa dan bagaimana prosesi adat pernikahan Sunda khususnya, kita akan kupas lebih dalam bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya tentu. Di edisi obrolan budaya kali ini yang mengangkat tema upacara adat pengantin Sunda. Bersama saya Dewi Puja, inilah obrolan budaya RRI Cirebon. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama saya Dewi Puja dan seperti yang tadi sudah awal saya sampaikan, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio kami malam hari ini. Ada Ibu Cici Lesmana. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Cantik sekali. Selamat malam juga Teteh. Jadi agak minder nih ya. Kemudian ada Kang Apet. Ya, beliau juga selain budayawan, seniman, sama dengan Ibu Cici, beliau juga memang concern berprofesi sebagai pelaku pemandu adat upacara adat pengantin ya. Iya. Oke. Dan tidak berdua pendengar dan pemirsa RRI Net, ada juga Kang Endai. Nah, beliau ini Kang Endai ya. Sebelah persis dengan saya. Kang Endai beliau adalah budayawan, pelaku seni asli dari Kabupaten Kuningan ya. Dan juga yang terakhir di ujung sana ya, berjauhan dengan saya, yang paling muda dan cakep kayaknya. Si bungsu. Bungsunya. Ada Kang Didin yang memainkan tadi alat kecapi yang mengiringi saya tadi mengopening kita ya. Terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun untuk semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Alhamdulillah jauh loh pendengar dan pemirsa RRI. Kalau kita ngomongin coverage areanya, kalau dari kota Cirebon dari Kuningan ke sini itu ya lumayan ya, 1 jam ya kurang lebih. Jadi cukup jauh juga. Iya. Aslinya Kuningannya di mana Ibu Cici? Sebenarnya bukan di Kuningan, di Desa Putat, Kecamatan Sedong, masih Kabupaten Cirebon. Oh masih kabupaten kalau Bu Cici. Kalau Kang Pamisim Kuring di Kuningan, di Kuningan, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Menawi eta. Wilujeng Sumping. Sami-sami. Sim Kuring sadayana 1 tim. Oh gitu. Ini kalau dari tim ini dari mana? Ada sanggar khusus mungkin? Oh iya, ada sanggar kami itu, Sanggar Sim Kuring, namina teh Sanggar Seni Cila Nada, di sesepuhanku Kang Heru Lasmana. Oh, gitu. Oke, dipandu ya? ku Sim Kuring gitu. Mohon.
pimpinannya ada di sana ya. Ada, pimpinannya Pak ada di Heru. sana lagi noong aja. Hadir adalah Hadirnya. Nah, baik kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Ini kan tentang Iya. upacara ya, adat. Ini memang sekarang kan lagi booming nih tentang upacara adat yang sekarang agak mulai ditinggalkan. Sekarang kan lagi musimnya pernikahan apa ya, modern. Pengennya yang simple. Cuma sakral, cuma akad doang terus langsung aja. Langsung honeymoon wehnya. Iya. Nah sebelum kita jauh mengupas ke sana, Iya. ini ngomong-ngomong ini khusus untuk Ibu Cici dan juga Bapak ini Kang Akang nih, kira-kira sudah berapa lama sih menekuni bidang profesi pemandu upacara adat ini? Ini kayak MC kan sebetulnya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak tahun berapa? Tahun sabaraha urang teh sasarangan teh Kang Endai. Tahun 80-an kalasan tos Icikibung dina widang seni. Tah, leres waktu tahun 80-an mah urang teh berkecimpung di seni tradisi Sunda. Upami nyepeng dina adat Sunda sareng dina adat lengseran sareng kidung mah tahun sabaraha mulai teh tahun 80-an manawinya. Leres Tahun tahun 80-an. 80-an. Nah mungkin untuk pemirsa yang belum pahami 80-an itu apa gitu. 90-an ya. Iya. Atau 80-an ya? Iya 80-an dari ya? tahun 90-an kita berikicikibung di bidang lengseran teteh. Oh gitu. Kidung menawi. Kidung ya. Bu. Memang terkenal ya kalau itu. Saya mah belum ada Bu. Kah? Oh belum si lahir Bungsu mah malah tacan si Bungsu. ayah. Kebetulan belum lahir katanya. Saya tuh genjet Bu. Genjer. Ya. Genjer. Genjet. Oh, kirain genset. Nah, ini ngomong-ngomong dari kebanyakan berempat ini Akang dan juga Teteh ini, apakah semua bisa menjadi pemandu upacara adat pengantinnya? Apa khusus Ibu Cici dan Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pemandu acara Kidung juga. Itu juga Kang Endai sama. Kalau si Bungsu belum memahami karena sedang dia proses belajar. belum bisa ngomongnya. Udah bisa Bu. Tidak mau itu. Oh tidak mau. Tapi memang itu ya, apa namanya, ala bisa karena terbiasa. Nah mungkin si Iya. Bungsu ini juga sedang bertahap menuju ke sana ya. Insya Allah iya. Nah ngomong-ngomong nih Teteh sama Akang Apet nih, ngomong-ngomong untuk menjadi MC upacara adat itu kan tidak sembarangan orang bisa ya. Iya. Kalau hanya menjadi MC biasa, orang biasa aja gitu, protokol biasa aja. Iya, Tapi iya. kalau menjadi MC upacara, apalagi ini adat istiadat yang jelas turun-temurun kegiatannya dan mengandung kesakralan yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong jiwa itu, terus ilmu itu tuh belajar secara otodidak atau turun-temurun juga dari sesepuh dulunya nih, Teteh Akang. Cobi Kang Dai. Kang Dai, kumaha ya? Barangkali Kang Dai. begini ya, dalam upacara adat ini biasanya ya ada istilah di Sunda itu guguru bari lumaku. Jadi belajarnya itu sambil mengikuti sesepuh-sesepuh kita. Misalkan kita belum bisa, contoh Kang Didin karena usianya masih muda, dia mengikuti generasi kita. Nah sambil menyelam minum air gitu, dia ikut-ikutan belajar. Secara tidak langsung dia sedang ikut belajar untuk menjadi pemandu, untuk menjadi penembang begitu dan lain sebagainya. Barangkali begitu. Jadi gini Bu, turun ke lapangan langsung, melihat langsung prosesi, gitu. Oh, jadi belajarnya secara otodidak. Iya, Dan otodidak. itu juga ada yang turun-temurun ya. Iya, kebetulan ibu bapak saya seni juga, seni juga alhamdulillah. Dia kalau saya turun dari orang tua saya gitu. Kalau jadi MC kita bukan MC ya namanya, pemandu. Pemandu lah. Aduh Teteh, pertama kali menjadi pemandu itu
sulit banget. Kita takut sama orang-orang, wah udah berdasi, udah cantik-cantik, sementara kita belum memahami gitu ya. Belum memahami, itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Tapi karena udah kebiasaan setiap harinya kita memandu acara siraman, acara adat Sunda itu, kidung itu ya akhirnya udah terbiasa gitu. Dan katanya benar nggak sih kalau menjadi pemandu upacara adat khususnya pengantin Sunda harus ada plus-plusnya. Contoh plusnya harus bisa ngidung, bisa nyanyi. Betul nggak sih Bu? Betul sekali ya Kang ya. Betul itu. Kalau kita pemandu upacara adat nggak bisa kidung ya gimana ya. Jadi pada intinya untuk pemandu ini harus bisa membaca situasi tempat dan situasi pengantinnya itu bagaimana gitu. Harus pandai-pandai lah. Misalkan si teteh ini situasi ini, oh pengantin nih lagi situasi gimana, biasa harus sampai sedih atau menangis gitu. Jadi setiap tahapannya juga harus menjiwai ya. Iya. Ada pengalaman seperti ini. Di saat kita siraman, alhamdulillah sama Kang Endai juga, Kang Didin, Kang Apet, di saat siraman ada satu momen yang paling sedih banget. Tahan dulu, iya. Tahan dulu, nanti kita akan ngobrol itu di sesi berikutnya. Tapi saya mau tanya dulu nih Bu, kan pendengar dan juga pemirsa RRI ini tuh pengen tahu nih Teh Cici, tahapan-tahapan dari proses upacara adat pengantinnya sendiri itu dari apa aja sih? Awalnya tuh dari mana gitu? Nah itu nanti pengalaman itu kita save dulu ya. Coba, iya. Itu tahapannya apa aja sih, mulai dari apakah ada acara khusus sebelum pernikahan dan pasca pernikahan mungkin ada, apakah seperti apa? Oh iya ada. Ada yang dinamakan itu siraman. Ya. Betul, Atau pertamanya apa tuh Kang Endai? Sebelum siraman biasanya ini sebelum ke acara pernikahannya ya, ada yang namanya lamaran dulu nih. Lamaran. Setelah lamaran kan ada menentukan hari haknya kapan. Nah sehari sebelum hari hak biasanya suka diadakan acara siraman. Nah kalau siraman itu sendiri isinya apa sih Bu? Terus apakah ada makna di sana yang kemudian ini juga menjadi bagian dari upacara adat sendiri? Banyak banget maknanya. Bisa disedikit saja kita kasih bocoran. Kalau siraman itu kenapa mesti harus ada sebelum pengantin ini menikah gitu? Apa sih maknanya gitu? Iya. Kalau maknanya siraman itu satu anak yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, menjadikan akhlakul karimah, meminta doa restu kepada ibu dan bapaknya, bahkan si pengantin itu sampai sujud, sampai mencium telapak kaki ibunya. Itu acara yang sakral sekali gitu. Itu sebelum dilakukannya ijab kabul ya? Iya. Oke. Sebelum, nah setelah itu, setelah masuk sesudah acara siraman kemudian masuk ke hari H. Iya. Nah hari H itu apa aja itu tahapan-tahapan upacara adatnya itu Bu? Pertama itu dari pihak pengantin perempuan menjemput ke pihak pengantin laki-laki. Nanti setelah itu rombongan calon pengantin laki-laki datang, terus kita sambut dengan lengseran itu, gitu. Iya. Lengseran. Iya. Yang disebut lengseran itu menyambut rombongan calon pengantin laki-laki, satu kehormatan gitu untuk keluarga besar pengantin laki-lakinya gitu, seperti itu. Jadi mungkin kalau di daerah lain ada, kalau di Betawi itu namanya palang pintu. Nah kalau di Sunda namanya lengseran. Iya, lengseran. Nah setelah lengseran kan kemudian proses kegiatan formal nih ijab kabul yang pasti dipandu biasanya sama penghulu. Nah setelah itu tuh kan yang menarik keluarga, kemudian juga handai tolan yang menghadiri, ini kan upacara-upacara adatnya. Nah biasanya tuh apa aja tuh, kalau saya pernah dengar tuh ada ngincak endog, terus bebetot hayam. Nah itu mungkin bisa diceritakan apa aja tahapannya Bu? Oh iya,
Yang pertama itu pengantin datang ada acara serah terima. Biasa itu udah jadi tradisi dimanapun ya. Kalau ada acara pernikahan itu sebelum akad nikah itu ada acara serah terima. Iya. Setelah serah terima langsung ijab kabul. Setelah ijab kabul kita tina bantayan, upami saur Sunda mah bantayan eta teh. Iya. Oh, bantayan teh di antara nak teh naon pertama teh Kang Anu Endai nya. kahiji manawi sungkeman, Nah. sungkem ka sepuhna Leres. gitu tah. Larang teras kadituna pakai bahasa Indonesia apa bahasa Sunda nih? Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lupa saya. Campur wae lah. Setelah acara sungkeman kesananya itu ada yang namanya huaplingku, Ya. ada melem harupat, Iya. kemudian ada nincak endog, Ya. kemudian Bebes kendi. mepeskeun kendi, iya mantap. barangkali Terus ada sawer ya. Sawer juga itu. diakhiri dengan sawer pengantin Yang paling biasanya seru begitu, itu. ya. Ada pebotot-botot bakal. Bakakak, iya, Pak betot bakakak. Termasuk Betul, salah betul. satunya adalah nanti ada kidung di sana, ngidung Iya, ya. ada kidung. Oke, baik Teteh dan juga Iya. Akang, nanti kita akan lanjutkan lagi karena ada salah satu yang paling menarik dari prosesi upacara adat Sunda itu adalah ngidung. Tapi tahan dulu jawabannya pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan kupas lebih dalam lagi apa aja yang ada dalam prosesi upacara adat khas Sunda. Kita akan kupas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Nenengku, nenengku, gera gede, gera jangku, gera sakola sinanjung mulyakeun bab pajeng indung kasawah di baju sutra ngelangkung ka sirna parana kanya sepuh kaputra langkung tika salirana
mupunjungkeun indung gerak muja nakabapa indung teh tung gorahayu bapatitang kaldara ajab gerak muncung naka indung gerak mujang nakabapa. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net masih bersama obrolan budaya dan kita masih ngobrol tentang upacara adat pengantin Sunda bersama Ibu Cici Lesmana dan Kang Apet yang mana beliau berdua ini pemandu adat upacara adat pengantin Sunda, iya. Serta ada Kang Endai yang masih bersama saya setia, iya. Beliau budayawan dan juga pelaku seni ya. Khas Sunda dan juga ada Kang Didin si bungsu yang memainkan alat musik kecapi kita malam hari ini. Nah kalau tadi saya dengar kidung, ini kidungnya kok serasa banget ya, serasa di emong gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang hidung, ini kan hidung juga menjadi bagian dari tahapan prosesi upacara adat pengantin Sunda. Iya. Nah sejauh ini makna dari adanya kidung sendiri di prosesi upacara adat Sunda itu seperti apa sih Teh? Tadi dalam lagu Nimang itu ya. Nimang itu seperti ibu kepada anaknya menimang-nimang. Neleng nengkung saur Sunda mah gitu. Itu maknanya satu ungkapan rasa kasih sayang kepada
anaknya, di saat anaknya udah dewasa mau menincak rumah tangga, membekali diri dari ibunya sebagai pepatah gitu. Kalau kidung itu maknanya pepatah. Semua dalam kidung-kidung itu semuanya pepatah. Makna dari kidung itu banyak sekali arti dan maknanya. Seperti itu ya Kang Apet ya. Ya Kang Endai? Ya betul sekali. Jadi kandungan isi dari lantunan kidung itu lebih kepada nasihat seperti Iya. itu ya. Iya, seperti itu Nasihat nasihat. orang tua terhadap anaknya yang akan menjalani bahtera baru, kehidupan baru dalam pernikahan mereka seperti itu ya. Iya. Oke. Secara tidak langsung kata-kata tadi kalau dimengerti begitu ya, kalau kita kupas atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia barangkali neleng nengkung adalah ketika kita sedang memomong anak, gera gede, gera jangkung, Gera sakola ka Bandung. Iya, gera sakola ka Bandung. Jadi semoga cepat besar, semoga cepat tinggi, dan kita nanti akan sekolah ke Bandung karena kan Bandung katanya Dulu pusat daya, zaman dulu ya, tuh sebagai pusat pendidikannya orang Jawa Barat ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kidung sendiri, ini kan saya tuh pernah dengar ada kata pupuh yang juga sama isinya nasihat. Ini ngidung di prosesi upacara adat Sunda sama nggak sih dengan pupuh? Pupuh juga kan katanya juga nasihat juga. Ini bedanya apa nih Kang Endai yang nih budayawan nih, pelaku seni juga mungkin lebih paham. Barangkali pupuh itu sebetulnya ya dangding ya. Dangding itu apa ya? Untayan kata-kata yang disusun, akan tetapi pada pupuh itu mempunyai rumus tersendiri ya. Iya. Contohnya lagu Kinanti ya. Atau lagu Kinanti. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung nak peting, ngalayang kakalayangan yang anu amis-amis. Sarupaning bubuahan naon bae nu kapanggih. Mempunyai maknanya itu atau mempunyai apa ya namanya aturannya itu. Baris pertama jumlahnya harus budak letik bisa ngapung 8 suku kata diakhiri dengan u. Babaku ngapung napeting 8 suku kata diakhiri dengan i. Nah begitu. Jadi bedanya pupuh. Beda pakemnya berarti beda ya. pakem. Bedanya pupuh sama tembang Sunda atau tembang Sunda. Tembang Sunda biasanya induknya itu dari pupuh. Oke. Contoh lagu Kidung begitu. Lagu Kidung ini induknya dari pupuh Kinanti barangkali itu. Oke. Ya, bedanya. Jadi ternyata ada perbedaan. Ada Walaupun perbedaan. isinya sama nasihat. Isinya sama sama. nasihat. Rumusnya yang beda. Iya, rumusnya yang Iya. beda. Oke. Tapi teh dalam kidung atau napi pupuh atau pupuh ya, itu mempunyai karakter. Ya. Ya, ada karakter sedih, ada karakter gembira. Itu dalam pupuh ya kan Kang Endai ya? Iya Ya. betul. Misalkan karakter ini sedih, itu banyaknya di laras apa Kang Endai? Madenda. Nah, biasanya judul lagunya Mas Kumambang begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kang Apet, dari sekian banyak tahapan upacara adat pengantin Sunda. Iya. Kan biasanya ada satu momen pelaksanaan upacara adatnya yang memang itu wajib dan tidak boleh tidak dilakukan gitu atau dilaksanakan. Itu yang tahapan apa itu? Apakah bebetot hayam atau ngincak endog atau apa yang mana yang itu? Atau ngidung yang itu harus jadi utama? Mungkin siapa? Kang Apet atau Teteh mangga? Kalau menurut kita sih yang paling utama itu sungkeman ya. Sungkeman. Iya, sungkeman. Karena sungkeman itu menjadi sakral. Kita mau berumah tangga, sebelum menjenjang ke rumah tangga yang lebih jauh lagi, kan seharusnya kita memohon doa restu kepada ibu dan bapak, meminta izin untuk menikah, untuk menjenjang ke rumah tangga, agar ridhonya ibu kan sama dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Setelah sungkeman itu ada rundayan acara itu ya. Pabetot-betot bakakak, iya. Ada pecah kendi juga, ada pecah telur, melem harupat sama membakar apa? Lidi ya. Membakar lidi, iya. Itu acara itu kalau disebutkan wajib sih enggak ya Pak ya.
Kalau disebutkan wajib enggak, sunnah pun enggak. Cuma kita kan membudayakan budaya seni. Iya. Karena gitu. di setiap kegiatannya ada makna, Iya. ada pelajaran untuk khususnya pengantinnya seperti itu. Gitu. Ya. Semuanya menjurus ke pelajaran sendiri sih. Iya. Mencontohkan yang baik gitu ya. Mungkin seperti itu. Bahwa si pengantin itu harus siap lahir dan batin seperti itu Betul, ya harapannya. Yang paling seneng itu kalau bebetot hayam siapapun yang dapat gede, yang belakang paling seneng, yang nampinya gitu ya, yang nungguin gitu. Iya. Nah ada juga adat Sunda di upacara adat pernikahan itu juga ada acara sawer, sawer. Berbagi rezeki. Nah itu apakah itu juga bagian dari Sunda? Karena di Cirebon sendiri upacara adat sawer itu ada, saweran namanya. Nah kalau di Sunda sendiri ada makna khusus tentang sawer pernikahan itu di pernikahan adat Sundanya? Ada. Di dalam sawer itu banyak sekali makna untuk kita di guar ya Kang Kang Dan. Di antaranya tuh dari sawer itu ada berbagai apa itu tuh ya Kang ya? Ya misalkan ada kuning begitu ya. Iya, ada ini kuning. melambangkan apa? Gitu Mang Apet gimana tuh? Iya. Kuning Apa? itu melambangkan apa? Kunir. Kunir. Iya. Kunyit. Kunyit Iya. kalau di Koneng, ini- cek Sunda mah begini, gitu. kalau kunyit itu melambangkan lambang kejujuran. Sebab apa? Kunyit itu warna kuning. Walaupun dihirip, dikerat atau diiris, diparut, Tetap kuning. dikasih air, diperes, tetap aja itu warnanya kuning. Kuning. Jadi kuning itu merupakan lambang kejujuran. Kalau di Sunda suka disebut si suluk jujur. Iya. Ada juga ada uang. Kalau uang itu duit cek Sunda. duit. Mahon. Kumaha eta teh duit teh? Cikang duit. Ya. Ari duit teh aya tina 4 huruf teh. Ya. Kahiji de da urang teh kudu pinter ngadoa. Iya. Kaduana u da kedah usaha henteu kudu ngadoa wae. Ahon. Lajang I. iman da kedah iman atuh urang teh da salaku urang Islam kedah iman. Terakhir teh Takwa ka Gusti. barangkali itu Takwa sama yang makna Maha Kuasa begitu ya. dalam ya. Oh, jadi betul-betul mendalam ya. Kalau dari semua intinya tahapan itu. Kalau intinya sawer itu intinya kita beribadah. Punya rezeki sedikit, Iya. kita mencontoh kepada pengantin yang mau berumah tangga. Punya rezeki sedikit, kita harus bisa berbagi, terutama kepada ibu dan bapaknya yang harus cek Sunda mah mulangkeun cai susu, nah gitu. Jadi memang ada makna khusus ya bahwa nanti kelak si pengantin menjalani rumah tangga ke depannya jangan melupakan untuk bersodakoh seperti Nah, itu iya, ya. betul. Berbagi intinya ke sana Iya, sepertinya berbagi ya. rizki. Berbagi rizki. Karena kalau kita berbagi rizki, Allah pun tidak Iya. sulit untuk memberikan rizki. Betul. lagi. Iya, baik. Kemudian ini yang menarik juga Teh tentang pekerjaan berprofesi sebagai pemandu upacara adat pengantin ya. Ini kan bicara tentang upacara adat tadi di awal saya sudah sempat menyinggung bahwa sekarang ini zaman modern generasi Gen Z ya. Anak-anak muda yang sekarang lagi mungkin punya resolusi tahun ini akan melakukan pernikahan, ini tidak sedikit juga yang saya sih pengennya yang simple nggak mau yang repot-repot, nggak mau yang ini, pengen yang simple-simple aja. Nah melihat minat anak-anak muda khususnya generasi Gen Z ya, ini yang minim terhadap pelestarian budaya, ini bagaimana melihatnya Kang? Teh mungkin bisa dijawab? Barangkali Kang Uday? ada istilah di Sunda itu begini ya, katanya urang kedah tiasa ngigelan zaman, lain waktu, lain terjadi perubahan adat ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang namanya kebudayaan itu selalu berubah. Mungkin saja kebudayaan yang lama nanti akan
tergerus oleh kebudayaan yang baru. Gak apa-apa, dia pengennya seperti itu, toh itu juga merupakan budaya. Yang kelak anak cucunya barangkali mengatakan bahwa budayanya ya seperti itu, barangkali itu. Iya, tapi sebagai kita orang Sunda, saha deui upami henteu ngamumule ku urang gitu. Kadang-kadang kita juga menawarkan kepada calon pengantin, calon pengantin, daripada dipakai jalan-jalan, mending dipakai acara Sunda sakral gitu. Banyak makna Dan ini juga artinya. terjadi hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Betul. Jadi Iya. buat kenangan yang memang harus indah gitu. Oh, Iya. tahu nggak sih bisa jadi cerita tuh apa anak cucu kita nanti kayak gitu ya Bu ya? Iya, nggak, Kang? betul sekali. Bahwa waktu mama nikah, ini nikah, kita pernah bebetot hayam si mama ini lebih banyak gitu kan jadi cerita Iya, gitu ya. Jadi sejarah dalam hidupnya. Oke, gitu. baik. Pendengar memang berbicara tentang upacara adat pernikahan, masing-masing daerah jelas akan berbeda-beda. Tetapi di Sunda juga memiliki adat khusus yang ternyata memiliki makna yang luar biasa. Suka duka menjadi pemandu upacara adat pengantin Sunda tentu banyak juga cerita-ceritanya. Iya. Nanti kita akan cari tahu kepada beliau-beliau ini seperti apa sih suka dukanya. Ada cerita sedih nggak ketika beliau-beliau ini membawakan atau memandu acara adat Sundanya khususnya pada saat momen pernikahan seseorang. Obrolan budaya bersama RRI Cirebon segera kembali, jangan kemana-mana. Teh Cici dan Kang Apep. Sumedang sepi jempling kantos abdi balilingan sasambat kenuka aduh Gusti anu muramen bumi alam nah asa sesepan nyiksa teh Masing emut dai gelis daka wiwitan moal anjeun jadi mulia lamun teu doati Bapa masing emut ganyak gelis kawiwitan moal anjeun jadi nanjung lamun teu doati indung kunaon abdi disiksa pan abdi teu gaduh dosa
dosa. Duh pangeran nu kawasa hampura rala subang hiji wangi kersumedeng sepi jempling kantos abdi balilihan sasambat kanuka bungan aduh Gusti anu murabe bumi alam nah asa sesepan nyiksa teh ya sudan masing emut nyai gelis dak kawiwitan moal anjeun jadi mulia lamun teu doati Bapa masing emut nyai gelis dak kawiwitan moal anjeun jadi nanjung lamun teu doati indung kunaon abdi disiksa pan abdi teu gaduh dosa duh pangeran nu kawasa hampura ara subang. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net masih bersama obrolan budaya produksi RRI Cirebon dan kita masih berbicara tentang upacara adat pengantin Sunda bersama Teh Cici, Kang Apet, kemudian juga Kang Endai dan si bungsu Kang Didim ya, yang memainkan alat kecapi khas Sunda ya. Iya. Ya, kita kembali lagi nih, tadi sempat disinggung sebelum kita tadi mendengarkan kidung ya. Iya. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya, tadi yang dibawakan ini menceritakan apa sih kidungnya? Ini biasanya di prosesi adat yang mana nih di upacara? Kalau tadi Nimang itu lagi acara sungkeman. Sungkeman. Nimang-nimang anak gede-gede gerak jangkung, udah jangkung, udah gede, dewasa, udah dewasa, punya rezeki sedikit untuk mengembalikan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Okay. Ini maknanya seperti apa itu Pak Endai? Barangkali lagu tadi mengingatkan atau memberikan nasihat pada anak ya, agar dia itu selalu ingat bahwa dia itu apa ya, kata lagu tadi kan begini katanya,
Mual anjen jadi nanjung tanpa pangdu ati indung. Barangkali kamu itu tidak akan menjadi besar apabila tidak ada doa dari ibu. Kemudian mual anjen jadi mulia. Kamu itu tidak akan bisa berjaya apabila tidak ada doa dari yang menjadi bapak begitu. Karena begini di Sunda, indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat. Barangkali itu restunya ibu bapak adalah restu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Jadi kalau dalam prosesi itu sendiri, pada saat prosesi upacara adatnya sendiri, ada nggak sih yang sampai sekarang tuh terngiang terus, ingat sekali sama pasangan ini waktu mereka menikah? Ada nggak sih Teh? Gimana kurang menyimak ini. Jadi ada nggak sih momen yang dimana ketika memandu upacara adat betul-betul Teteh juga ikut terenyuh sampai pulang ke rumah nggak bisa tidur ingat momen itu? Ada nggak sih momen yang mengharukan banget misalnya? Oh iya ada. Kita dulu tahun berapa ya? Tahun 2000-an mungkin. Tahun 2000-an kita ngidung di Cisantana. Cisantana itu khususnya kan maaf ya, non muslim ya, non muslim. Di saat kita memandu upacara adat itu selingkungan non muslim semua. Satu rumah itu sama pengantinnya itu muslim. Kita kan pusing. Bu gimana ini, kita kan muslim, ini sementara non muslim gitu, gimana? Kata yang hajat, udah Teteh nggak apa-apa, kita kan muslim. Sementara kitanya pusing gitu ya. Tapi kita dijalani aja. Ternyata yang saya menjadi haru ya saya pribadi gitu. Saya udah nggak asa-asa lagi sama kelurahan Cisantana itu. Di saat 2 hari ke sana, saya dipanggil sama Lurah Dadang. Lurah Dadang itu yang lurah di Cisantana. Bu Cici katanya ke sini. Kenapa? Kemarin Bu Cici alhamdulillah ada syukurnya. Di sekeliling itu non muslim, ada 2 orang muslim yang datang ke desa untuk minta dimuslimkan. Gitu. Saya sampai nangis di situ. Oh, karena terharunya gitu. Mendapat hidayah dari acara itu. Saya sampai terharu, sampai nangis di sana. Ya Allah, kata saya tuh ya alhamdulillah. Kata Lurah Dadangnya gini, saya manggil kiai, manggil ustadznya, pengen memuslimkan itu. Gitu, tapi nggak kena di saat Bu Cici bawa kata-kata itu gitu. Ada nggak sih juga pengalaman misalnya orang tuanya yang sampai ada yang nggak setuju atau nggak ada orang tuanya, ada nggak momen-momen itu yang Bu Cici juga jadi ikut larut dalam suasana itu sebagai, apalagi pada saat membacakan kidung itu kan suasana hati itu harus nyaman ya, tapi ketika kita juga ikut larut dalam suasana itu sehingga tidak bisa mengeluarkan kata-kata dan mengidung lagi gitu. Nah itu pernah nggak momen itu dialami? Kemarin banget. Pengantinnya itu udah nggak ada bapak, nggak ada ibu. Datang dari Surabaya cuma berdua sama adiknya. Karena anak itu cuma berdua aja gitu. Dia berpelukan sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngawih apa-apa. Saya sampai nangis terseduh-seduh Kang Apet, ya Allah. Merasa diri sendiri yang seperti itu gitu. Terhanyut dalam kesedihan melihat pengantin seperti itu, ya Allah. Hanya didampingi saudaranya, enggak ada, adiknya. Enggak ada, cuma adiknya aja satu. Iya. Ya Allah, saya tuh sampai ya Allah enggak pernah, orang sekitar enggak ada yang enggak nangis, sampai tetangganya terseduh-seduh nangisnya, ya Allah. Kemarin. Itu pengalaman yang paling mengharukan banget hati saya. Iya, nah kemudian ini bicara tentang sering melakukan memandu upacara-upacara adat pengantin. Ini ngomong-ngomong, ini kalau boleh tahu bocorannya, ini orderan pernikahannya dari mana sih? Apakah orang yang mau nikah datang sendiri ke Teh Cici atau ke Kang Apet atau ke Aka? Nah, atau memang sudah bekerja sama dengan WO misalnya, wedding organizer. Nah, ini seperti apa?
untuk mendapatkan jalan itu? Job kalau sekarang job. Job. Job kalau sekarang. Job. Sementara ada udah dengan IO udah sama perias-perias juga kadang-kadang. Tapi ada juga yang tuan hajatnya nyamper sendiri ke rumah, pengen dikidung, pengen kadang-kadang ada yang minta hiburannya juga jaipongan kan gitu. Oh, gitu. Kita juga menyediakan jaipongan. Gitu. Jadi iya. memang juga ada kerjasama, selain juga memang kadang ada konsumennya yang langsung datang Iya, sendiri ke teteh ya. itu. Nah kemudian kalau untuk grupnya sendiri, teh berapa orang sih terlibat ketika melakukan prosesi upacara adat pengantin ini? Iya. Berapa orang tim teteh biasanya yang diturunkan? Kalau kita bawa personil ini empat orang. Kalau upacara adatnya lengser ambu sama penari-penari ya. Mungkin ada 10 sama 4, 15 semuanya. Oke. Iya. Ini kan turun-temurun yang tadi teteh sampaikan. Ada nggak sih anak muda yang biasa nge-MC kemudian teh belajar dong pengen bisa menjadi pemandu upacara adat. Ada nggak yang datang sengaja untuk pengen belajar gitu? Ada. Ada juga. Ada pengen yang ngidung aja ada. Ada pengennya fleksibel sama kayak Teh Cici katanya gitu ya. Pengen memandu juga. Kadang-kadang ini kan ya sering sekali ya Kang Apet ya. Di saat kita datang ke ini, kita kan habis lengseran, tinggal acara serah terima. Ternyata itu nggak ada pembawa acaranya. Sering banget kita yang membawakan gitu. Tapi yang pasti open ya, membuka anak-anak muda, MC muda yang pengen belajar. Teteh dan akang-akang ini terbuka untuk bisa memberi pelajaran mereka, bershare ilmu tentang adat istiadat ini. Betul. Ya. Open banget. Open banget. Malah pengumuman. Kalau ada yang ingin belajar nih MC muda, ya bisa ke Teh Cici ya. Nah, baik ini karena waktunya nih Teh Kang yang juga harus kita batasi, tapi sebelum kita closing saya ingin mendengarkan dulu harapannya Kang Uday. Harapannya ke depan untuk upacara ini kan kesenian ya, maksudnya seni upacara adat pengantin. Harapannya ke depan seperti apa? Barangkali harapan ke depan ya karena yang namanya adat itu merupakan ciri atau identitas suatu bangsa ya. Bahkan dikatakan bahwa jika budayanya hancur atau punah maka hancur pula bangsanya katanya begitu. Oleh karena itu mari kita lestarikan, mari kita kembangkan budaya Sunda ini yang penuh dengan makna-makna filosofinya barangkali begitu. Iya. Kang Apet, harapannya ke depan seperti apa? Untuk harapan ke depan, simkuring lumajak kaparanonoman, ulah dugikeun ka istilah jati kasilih junti, anu ngandung hartos bangsa urang-urang Sunda, api lain karena seni Sundana, atanapi istilahnya ngamomorekeun cek Sunda mah. Iya. Ya. Dan saya mohon kepada anak-anak Sunda, utamanya nonoman atau pemuda, mari kita lestarikan untuk seni tradisi. Karena seni Sunda itu adalah merupakan akar budayanya Jawa Barat. Gitu-gitu kita lestarikan dalam seni Sunda tradisi. Oke, baik. Terima kasih Teh Cici Lesmana, Kang Apet, kemudian Kang Endai, terus juga Kang Didin. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini di obrolan budaya malam ini yang mengupas tentang upacara adat Sunda khusus untuk pengantin seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Hatur nuhun. Hatur nuhun sangat hatur nuhun. Ya dan baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian bersama obrolan budaya produksi RRI Cirebon dengan tema upacara adat pengantin Sunda. Saya Dewi Puja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inten panyi lekan kolbu mun hidup luntarek miang Bapak Ibu semuanya beralamiang masing negeri pamugi dep dua pineran kabar jaan lahir tumekaning batin kabagjan obrolan budaya RRI Cirebon dengan topik acara adat acara adat pengantin Sunda atur nuhun terima